yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan taqiltu ma tasattu bi ma kitab Allah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita yakin tidak ada yang bisa memberikan garansi tentang keselamatan selain kebenaran. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu nasihatain." Aku tinggalkan pada kalian dua nasihat. Nasihat yang pertama yang berbicara, nasihat yang kedua diam. Nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran sama dengan sedang dinasehati oleh Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran sedang mendapatkan nasihat, sedang mendapatkan tausiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat yang diam. Apa yang nasihat yang diam itu? Al-maut. Jadi kematian itu berita ada yang meninggal, itu nasihat bagi diri kita. Dia nggak mengucapkan kata-kata, ya, dia nggak mengucapkan kata-kata. Itu nasihat yang diam. Mudah-mudahan kita dapat mematuhi, mengingat selalu dua nasihat ini, baik nasihat yang berbicara maupun nasihat yang diam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Kata ganti hu, dhamir hu itu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dengan tazkirah, okay? Tazkiratul lil muttaqin. Sementara di sisi lain hasratun 'alal kafirin. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat bagaimana Allah menuturkan Al-Quran sebelum kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Tazkirah. Kedua, hasrah. Memang saya tergantung kepada iman seseorang. Ini hasrah lil al-muttaqin, ya, lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Sementara bagi orang kafir al ini satu ini Al-Qur'an, kan gitu. Kitabnya sama, kitab Al-Quran, tapi tergantung kepada siapanya fungsinya. Kepada orang yang bertakwa dia berfungsi sebagai tazkirah. Kepada orang yang kafirin hasrah. Nauzubillah min dzalik. Ini dia kata kuncinya. Ini sama dengan Allah menyebutkan di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwa
wa yadhu bihi Kembali kita lihat peran yang berbeda dari Al-Quran. Yarfa'u, yadhu. Yarfa'u mengangkat, yadhu merendahkan. Siapa yang diangkat? Ini aqwaman sebagian. Yadhu bihi akharin, dan merendahkan sebagian yang lain. Kalau yang diangkat ini siapa? Orang yang mutakin. Siapa yang diangkat itu? Orang yang menjadikan Quran sebagai tazkirah. Sebaliknya, siapa yang yadhu akhirin, kelompok yang lain. Siapa kelompok yang lain? Kafirin. Kenapa? Karena hasrah. Paham? Kitab satu ini Al-Quran. Sebagai tazkirah atau sebagai hasrah, itu kembali bagaimana sikap orang ini kan. Kalau dia meyakini kitab itu dan mengambil pelajaran darinya, maka kitab itu menjadi tazkirah. Insya Allah bukannya itu, kitab itu akan yarfa', mengangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ bisa pahami? Yarfa'u mengangkat, yadhu merendahkan. Kalau yarfa'u dan yadhu tadi hadis ya, hadis. Kalau ini kan tazkirah atau hasrah tadi adalah surat Al-Haqqah. Ya, Pak. Al-Quran itu sebagai tazkirah, yang hasrah apa nih? Penyesalan. Atau kalau kita balik, kalau tidak mendapatkan pelajaran dan peringatan dari sini, kalau tidak mengambil pelajaran atau peringatan dari sini, maka ini akan menjadi hasrah. Jadi penyesalan. Kalau saya tidak salah, Sabtu lalu saya sudah sebutkan satu ilustrasi tentang orang yang batu, ingat? Yang ngambil batu menyesal, yang nggak ngambil menyesal. Nah, gitu. Logikanya, kalau memang sama-sama nyesal, mendingan ngambil. Ternyata penyesalan dalam dua arti. Ya. Apa yang kita rasakan sekarang dengan kita masuk ke tadabbur, bukankah sedikit sudah ada penyesalan, betul? Ya Allah, kenapa nggak dari dulu belajar bahasa Arab? Kenapa nggak dari dulu belajar tahsin? Kenapa nggak dari dulu menghafal, kan gitu? Kenapa sekarang setelah ini sudah agak-agak sedikit
Ada bisa saya terusin. Ya, baru ada kesempatan untuk menghafal gitu. Iya, Pak. Sebenarnya dulu karena tidak ada kesempatan atau karena tidak ada kemauan? Dua-duanya. Kemauan dan jalan, Pak. Jalannya belum. Kan itu pertanyaan polos amat ya. Itu pertanyaan polos amat. Dulu karena nggak ada kesempatan atau nggak ada kemauan. Tapi sebenarnya antara kesempatan dan kemauan itu kata kuncinya adalah kemauan. Kalau ada kemauan ada kesempatan. Ada jalan juga, Pak. Ada jalan ini. Yang repotnya kemauannya nggak ada. Kan anak-anak masih kecil Pak, repot ya setengah Itu, Pak. Ya. Alibi, Pak, alibi. Oke dah, saya terima ya. Daripada bermasalah nanti saya ada gini. Oke, kalau memang itu berarti kita bersyukur pada Allah hari ini apa ya Allah, alhamdulillah Engkau beri kesempatan apa, punya waktu senggang kan itu. Dulu repot ngurusin keluarga dan sebagainya. Sekarang ini rahasianya apa kita bersyukur hari ini? Karena tadi kita diberi keluangan waktu sehingga kita dapat banyak kesini kan gitu. Alhamdulillah. Ada kesempatan. Munafik, Pak ini yang di Kelapa Dua siapa namanya? Pak Mardono Saleh. Pak Dono, sedang sakit. Sakit ya? Ya dia udah lama sakit. Macam sih ya, Pak. Sebenarnya selama ini dia nggak pernah nggak absen itu ngaji, terus ngaji. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah dapat gambaran tadi. Jadi bukan soal Al-Qur'annya, soal ini. Ini artinya soal melihat ini, kan gitu? Mempunyai persepsi yang benar tentang Al-Qur'an. Dan kita tidak mungkin bisa mempunyai persepsi yang benar terhadap sesuatu kalau tidak dipelajari dulu. Oh ternyata baru kita tahu, Masya Allah bahasa Arab gitu. Nah ini hanya bagian-bagian kecil untuk membuat kagumnya kita ke sini. Maka la ta'zim illa bil ilmi, simpulnya itu tidak ada kekaguman tanpa ilmu. La ta'zim illa bil iman, tidak ada kekaguman tanpa iman. Nah kita mengcombine dua itu, ilmu iman digabung, maka insya Allah ta'zimnya semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Kalau soal hanya menghafal, membaca tahsin dan sebagainya itu mudah. Tapi bagaimana menggiring semua itu sampai kepada satu keadaan nanti kita betul-betul ta'zim kepada Al-Quran. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. 51. Wa innahu la haqqul yaqin. Ini sudah kesimpulan akhir ini namanya. Ya, ini sudah kesimpulan akhir ini. Dan sesungguhnya dia itu kembali kepada Al-Quran tadi. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh, lamnya itu lam taukid lagi. Sungguh, hakul yakin, kebenaran yang harus diyakini, kebenaran yang harus diyakini atau keyakinan yang sangat benar. Sekarang sampai di ayat ke-51 kita mencoba untuk menguji dalam artian begini, membuktikan, bukan menguji, membuktikan bahwa Quran itu hakul yakin, kebenaran yang harus diyakini seyakin-yakinnya. Contoh,
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, coba kita takar. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka hidupnya radiyah. Radiyah artinya apa? Makmur. Selamat. Ridho. Ridho itu secara bahasa berarti lapang, puas, senang. Lapang, puas, senang. Ridho itu masih bahasa Arab. Di sininya apa? Gitu. Nah, untuk mendapatkan radiyah itu, maka tadi sakulat mawazinu, timbangan kebaikannya atau kualitas kebaikannya lebih lebih berat dibandingkan dengan keburukan. Jadi kalau demikian, supaya hidup ini mendapatkan isyatir radiyah, kehidupan yang senang, puas, lega, itu bukan soal kuantitas, gitu. Bagaimana mendapatkan itu semua? Amal, banyakin kebaikan. Jadi kalau banyak kebaikan berarti pasti nanti ujungnya akan isyatir radiyah. Coba kita uji dalam kehidupan, benar gak ya? Benar. Kita jadikan diri kita lihat orang lain, tapi cukup dinilai dalam diri sendiri. Gitu. Untuk apa? Menambah apa? Hakul yakin. Kalau dengan yang 1000 kita bersyukur, apalagi 1 juta. Kalau dengan 10.000 kita senang, apalagi 1 juta. Oke? Kalau makan dengan sambal terasi sama ikan asin itu aja udah nambah-nambah, udah girang banget. Dengan salmon. Oh, apalagi pakai ikan salmon. Ikan asin aja udah seneng banget. Oke, kita paham. Nah, namun kenyataan dalam kehidupan hari ini kita melihat banyak orang yang mempunyai materi, tapi dia nggak radiyah. Jadi yang membuat radiyah atau tidak radiyah itu bukan itu. Paham? Yang membuat radiyah atau tidak radiyah itu tergantung kepada amal ibadahnya. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Kalau nggak yuk pakai obat dulu nggak bisa tidur. Iya. Bolak-balik panggil dokter, kata dokter ini ruangannya, kamarnya kurang ini, harus didesain ulang. Muncul lagi satu, ini kasurnya nggak cocok, ini kasurnya kurang bagus, cari yang lebih bagus, 150 juta, beli. Tidur enggak juga. Nah, kita ditiker aja ngorok, ditiker ubin ngorok, ya, pupuk mukulin nyamuk ngorok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan soal materi. Saya tahun 97, 98 itu punya pengalaman menyaksikan sendiri. Dulu Istiqlal dulu 97, 98 itu menyaksikan tukang pulung, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal itu tidur di emperan, itu di ubin, itu nggak ada alas, dinginnya ampun-ampunan, itu dingin, badannya penuh sama nyamuk. Itu kan ada kali itu di Istiqlal, ampun-ampun nyamuknya gitu, ngorok. Masya Allah, nikmatnya ini orang tidur gitu deret gitu. Melatoninnya bagus, Pak. Gimana? Melatoninnya bagus.
Sesungguhnya ada hal yang salah sebenarnya dalam kehidupan sebagian orang hari ini, mensyaratkan untuk bahagia itu dalam kondisi tertentu, sehingga kondisi tertentu yang dia tidak dapat, sehingga dia automatically dia tidak bahagia. Jangan syaratkan bahagia itu dengan keadaan tertentu. Kita harus menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Saya bahagia dengan segala keadaan gitu. Paham? Nah, wa innahu lahaqqul yakin. Tadi kita mencoba untuk bukan membanding, bukan menguji. Quran tidak boleh diuji. Itu firman Allah. Ya, kita mencoba untuk melihat ulang dalam kehidupan, benar enggak? Ya, oh benar. Orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Itu dapat dipastikan walaupun mungkin tidak berkelimpahan materi, radiyah hidupnya. Ya. Wa innahu lahaqqul yakin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu haqqul yakin. Ya. Nah, beruntunglah yang tinggal di daerah Kejaksaan itu dekat Masjid Haqqul Yakin. Iya. Ya, jadi dua itu. Al-Qur'annya Haqqul Yakin, ngajinya di Haqqul. Mudah-mudahan jamaahnya juga sampai kepada Haqqul Yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, kalau Haqqul Yakinnya kita nggak usah perlu bahas banyak karena itu sudah terlalu banyak dibuktikan oleh Allah. Oh ini tadi fasabbih. Fasabbih. Nah sekarang yang perlu kita garis bawahi ini haqqul yakinnya. Ini haqqul yakinnya. Kemudian dengan sabbih. Ya, sabbih. Saya contohkan dulu penggunaan kata ini. Ketika Nabi SAW mendapat perintah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram, tidak lebih dari sepertiga malam. Ketika berita ini terdengar oleh orang Mekah, maka terbagi menjadi dua. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya saat itu karena pendekatannya ini, nggak mungkin lah, nggak masuk akal, nigo kan itu. Oke, nah gitu. Maka dijawab oleh Allah dalam surah Al-Isra 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Subhana itu melenyapkan pikiran-pikiran yang tadi. Enggak mungkin lah masa naik ke Sidratul Muntaha itu ruang hampa udara, masa manusia bisa naik ke ruang hampa bawa oksigen? Oke? Gitu. Itu artinya sama dengan kita membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah sabbihisma rabbikal a'la fasabbih. Nah, ini sampai ke sini. Quran itu kebenaran yang harus diyakini. Dan nyatanya tidak semua orang sampai ke sini. Segala pemikiran yang bertentangan dengan ini dibuang. Buang segala pemikiran yang mungkin meragukan tadi. Apa benar Quran dan firman Allah? Buang. Dari mana? Sabbih. Sabbih secara bahasa berarti menjauhkan sesuatu dari sesuatu. Jadi itu
Sehingga kalau orang berenang itu namanya sibah. Sibah, berenang kan begini nih. Ya. Berarti menjauh dari tempat sini kan? Tambah kita berenang tambah jauh dari sini. Itu namanya sibah, berenang. Jadi tasbih itu menjauhkan sesuatu dari sesuatu. Apa yang harus dijauhkan? Segala sesuatu yang ada di sini kita, yang ada dalam pikiran kita, yang tidak benar terhadap Al-Quran, yang tidak benar terhadap Allah. Kayaknya nggak mungkin dah. Membuang kata nggak mungkin itu artinya tasbih. Kalau kita belanja ke supermarket, minimal kita pasti dikasih 2 plastik. Perbedaan plastik itu sesuai dengan zat bendanya. Gula, beras itu masih bisa digabung, oke? Ya. Tapi biasanya minyak goreng, Sabun, rinso. deterjen, rinso, baygon misalnya, itu nggak boleh dicampur sama beras dan gula. Udah? Karena nanti dia bisa mengganggu. Nah, mengganggu itu nanti itu yang disebut dengan menjauhkan itu menempatkan di 2 plastik yang berbeda secara bahasa, itu namanya tasbih. Memisahkan. Nah, memisahkan. Karena nanti takutnya begitu kita masak nasi, kok nasinya ada kayak bau sabun. Ya. Gitu. Tasbih itu bertujuan untuk tasbih. Jadi kalau sabbaha ini tasbih, ya, berbeda lagi nanti kalau tasbih ini syih. Tasbih artinya penyerupaan. Kita menjauhkan sesuatu dari sesuatu tadi, supaya jangan sesuatu itu nanti menyerupai sesuatu itu. Di sini kita dibuang, ya. Menjauhkan apa? Segala sesuatu yang tidak patut, tidak pantas, tidak etis bagi Allah. Apanya ini tadi segala pikiran yang nggak benar. Supaya jangan tasbih. Tasbih ini artinya penyerupaan. Atau yang kedua, mengapa harus bertasbih? Supaya tidak ada talbis. Apa arti talbis? Penyampur adukan. Kalau tadi sabun sama beras, nanti bau beras ada di sabun nggak? Bau beras ada di sabun nggak? Enggak. Yang ada bau sabun ada di beras. Nah, talbis mencampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang batilnya mana? Tadi pemikiran kita yang mengatakan gak mungkin lah Nabi itu batil itu. Talbisnya huruf akhirnya apa, Pak? Sin. Sin aja. Sin. Kalau dalam Quran, wala talbisul haqqa, jangan campur adukan. Talbis artinya mencampur aduk. Sehingga Allah itu jadi kabur karena dicampur aduk dengan pemikiran kita. Contoh surga. Makanya memahami hal-hal yang gaib itu cukup mengimani apa yang disampaikan oleh Allah, sami'na wa ata'na.
Oh di sana ada jahe, Ustaz, di sana ada susu. Jangan bayangkan jahe dan susunya sama dengan jahe yang susu yang ada di Joglo. Gitu. Kan pasti nanti kita membayanginnya sesuai dengan yang ada di sini kita kan? Oh di sana ada sungai yang mengalir. Jangan bayangin di sungai itu seperti sungai Kalimalang. Ini kan orang yang tahu di sini cuma Kalimalang atau di sini. Kecuali yang pernah ke Bogor tahu ada sungai yang lebih indah lagi. Gitu. Apapun yang kita bayangkan tentang surga maka itu bukan surga. Itu adalah pemikiran kita. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah maka itu bukan Allah. Kalau begitu Allah itu apa? Cukuplah yakin. Ketidaktahuan kita tentang Allah itulah pengenalan kita tentang Allah. Bolak-balik kan bahasanya. 99. Ar-Rahmanir Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru As-Sabur As-Sami, macam-macam. Tapi segala yang kita fahami tentang itu, apakah itu Allah? Nanti itu pemahaman kita tentang itu. Fahim? Nah, itu kebanyakan para ulama memahami itu sebagai kiasan. Bahwa di sana ada pohon duduk di atas dipan-dipan, ya, ada bidadari-bidadari, pelayannya bolak-balik mengantarkan gelas. Ini jangan dibayangin sama di restoran kayak gitu, ada pelayan yang pakai tutup begitu. Kan pasti bayangan kita di situ dong, karena memori kita hanya menyimpan itu, data itu yang tersimpan, ya. Sepintas pasti terpikir seperti itu, tapi ingat kembali lagi, apa yang kita bayangkan tentang surga maka bukanlah surga, karena surga nggak mungkin bisa dibayangkan dengan kemampuan berpikir yang terbatas. Panas banget kayak di neraka. Itu kan? Panas. Mau udah berat sono. Gitu. Ya. Itu namanya hiperbola dalam bahasa Indonesia. Mengungkapkan sesuatu berlebihan, hiperbola. Fahim? Nah, fasabil ini berkaitan dengan ini. Kalau sampai hari ini kalian masih ada ragu, ini kan berarti hakul yakin, yakin berarti la raiba fihi. Tidak ada kerah. Kalau masih ada raiba nggak mungkin yakin. Tugas kita sekarang bagaimana memperkecil raibnya ini supaya tidak raib dan sampai kepada yakin. Maka yang perlu dikuatkan tadi imanu bil Quran, ilmu bil Quran. Dua itu, iman terhadap Al-Quran, ilmu terhadap Al-Quran. Ketiga, amalun. Tiga hal ini insya Allah akan lama-kelamaan terus betul-betul mengantarkan kita kepada kalimat la raiba fihi. La raiba fihi berarti ya, nggak ragu berarti yakin. Nah, yang menariknya di sebagian umat kita, ya, yakinnya bila ilmin, yakinnya nggak pakai pokoknya saya yakin Ustaz, dari mana data yakin? Pokoknya yakin aja lah.
gitu, agak menyimpang dari jalur ilmiahnya. Jalur ilmiahnya adalah melalui iman, melalui ilmu, amal. Semakin kita dibahas ilmunya, semakin bertambah yakin kita. Semakin diamalkan, semakin tambah yakin kita. Itu sebabnya kalau saya punya sebuah cara, ketika setiap kali kita mendapatkan nikmat, hubungkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan catat di pikiran kita. Sehingga ketika kita disebut Allah, maka yang paling ke depan adalah segala kebaikan Allah. Gitu. Ya Pak. Itu kan tasbih, kalau tasbih itu yang dari bawah itu perbedaannya gimana? Cuma tasbih. Itu alat Pak. Oh, Itu biji. Gitu. Itu alatnya. Sebenarnya tasbih itu adalah kata benda dan kata sabbaha. Sabbaha tadi artinya menjauhkan. Tasbih artinya keadaan atau sifat penjauhan itu. Menjauhkan arti membuang tadi. Bisakah hal-hal yang negatif yang ada di sini kita dibuang tanpa ada sesuatu yang dimasukkan? Nggak bisa. Gitu. Kita karena tidak ada yang dimasukkan, maka jadi subhanallah, Allah. Apa contohnya? Bagaimana kita membawa dalam kehidupan sehari-hari dengan 5 kali 33? 5 kali 33. Tadi panas, kok tiba-tiba hujan? Ya hujan dan tasbih, tasbih. Paham nggak? Sekarang coba nilai ekspresi saya. Ya, itu kalau ekspresi apa? Kecewa. Kecewa dengan apa? Dengan hujan. Bukankah Allah lebih tahu kapan hujan lebih baik, kapan panas lebih baik? Berarti saat itu saya lebih tahu, seakan-akan saya lebih tahu dari Allah. Betul? Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ya Allah, tadi keceplosan, tadi dosa, subhanallah, subhanallah. Balikin lagi. Ya, nah jadi 33 kali 5 itu pasti punya itu. Dari jeda zuhur ke asar ada waktu mungkin kita salah dalam menilai Allah. Tadi saya berharap saya datang dapat makan, dapat minum, ternyata sampai di sono nggak diberi makan, nggak diberi minum. Kita kesel. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Besok jangan datang lagi. Contoh, pasti ada. Nah artinya tinggal kita membaca kehidupan kita, kemudian dibawa di dalam zikir, sehingga zikir itu tidak terpisah dengan kehidupan. Kalau sudah tidak terpisah dengan kehidupan, insya Allah zikir kita punya makna dan nggak akan hanya sekedar melintirin di kita saja. Allah. Karena nggak pakai dihitung, nggak pakai gini, 5 sekali tarik, 6 sekali tarik. Itu kan 3 kali 4 kali selesai 133. Ya apa katanya? Nggak usah kita hitung, Allah maha teliti. Nah, buat lagi dah. Nah, jadi dari semua bukan soal kita nggak ragu akan Allah maha teliti nggak telitinya, soal teliti nggak telitinya kita. Allah sudah jelas maha teliti. Yang nggak teliti itu kita pengen pas 33. Betul? Gitu. Masih ada pertanyaan. Boleh. Kadang-kadang kan kita lagi nonton, tapi kan kita bertasbih itu nggak boleh dong kalau gitu. Berarti kita nggak fokus tuh, Pak. Bagus pertanyaannya. Saya suka begitu tuh, walaupun jarang hadir, sekali hadir nanya. Kesindir lagi, kena lagi. Jangan diomongin, munafik. Baik, zikir itu banyak. Zikir lisan, terbalik. Hati, lisan, perbuatan.
Minimal tadi paling tidak lisan aku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita lagi nonton gitu, gitu. Walaupun hati sedang keisi filmnya, tapi minimal lisan kita. Ya, sambil nyetir kadang-kadang kan saya selalu berpikir, malah kan saya harus fokus. Iya, bagus. Malah sekarang kan ada tasbih yang digital kan. Kalau kita jalan pagi kan, daripada kita jalan kemudian kita blank, iya kan? Iya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tentu bukan momennya kita menghayati kalimat tasbih di situ. Betul? Karena kita kalau fokusnya jalan kan gitu. Nomor subhanallah, subhanallah. Masuk kebun orang. Iya, iya itu. Tapi Pak Ustaz, kata orang setiap kita melakukan perbuatan harus baca, ya baca itu subhanallah apa gitu supaya kita juga teringat kepada Allah. Ada yang ganggu? Nah, itu salah satu di antaranya itu kita dalam kondisi olahraga pun kita tetap ingat Allah. Itu dekat kuncinya. Walaupun ingatnya hanya sebatas lisan, gitu loh. Ya. Tadi tentu kita harus bisa memilah kapan betul-betul fokus zikirnya, itu ada ruangnya sendiri kan. Ya, tapi kan kita berharap segala keadaan kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Nah, gitu. Kita ingin masuk di wilayah itu gitu. Sekalipun intensitas ingatnya itu tidak akan bisa mengalahkan ketika kita lagi di depan sajadah, betul? Habis sholat malam kita zikir, itu yang maksimalnya itu di situ. Kita lagi nyetir, kita lagi di motor. Kalau saya sudah sebutkan, saya tidak, kalau sudah perjalanan yang jauh sampai kira-kira 20 kilo dari sini ke Tomang atau ke daerah-daerah Harmoni dan sebagainya, Tanah Abang dan sebagainya, saya naik motor. Itu saya nggak boleh lengah karena saya tahu kelemahan saya emosi di jalan. Itu saya sudah kenali diri saya. Kalau dalam hablum minannas saya bisa nggak emosi, alhamdulillah. Terserah orang lah. Tapi kalau di jalan saya belum bisa itu. Bawaannya mau gas. Bilang kelamaan tadi dia ini kita yang hancur nih. Nah makanya dari berangkat sampai pulang jangan lupa baca Quran. Saya kalau dari sini ke Tomang bisa 2 al-waqi'ah dulu, selesai ar-Rahman nyampe komplek migas Tomang. Dan apa yang kita rasakan? Kita merasakan, oh ya Allah, udah nyampe sini. Udah nyampe sini. Pulang juga gitu, tahu-tahunya udah nyampe Mercu. Karena kita nggak akan fokus ke yang kiri kanan kita, yang buat stres itu kan, yuk macetnya, yuk kayak gitu loh. Melihat kelakuan orang di jalan, macam-macam tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Pengen kenceng dikit, tutupin ininya, kencengnya Jadi kita dapat, tentu tidak semaksimal ketika baca Quran di masjid kan gitu. Tapi yang tadi, jangan sampai sekalipun nggak dapat maksimal, jangan sampai tidak sama sekali. Minimal zikir lisan. Insya Allah Pak. Ya. Alhamdulillah. Saya yakin walaupun ibu nggak ada di sini, hatinya ada di sini. Ada selain Pak Ustaz. Saya tidak hadir itu pasti ada halangan Pak Ustaz. Ada yang urgent. Kalau yang ini sudah teruji semua. Waktu sudah menguji kita sudah sekian tahun kan? Sudah sekian tahun gitu. Gitu. Kalau yang nggak komit 2 kali nggak hadir itu sudah berat untuk bisa hadir lagi. Kalau yang nggak komit ya, gitu. Tapi ketika ada halangan tidak hadir dan 2 kali 3 kali tidak hadir lagi, berarti memang sudah mu'allaqah. Qulubuhum fil masajid. Hatinya sudah ternempel di masjid dan berditahlil. Ya, cuma itu yang kita lakukan ya. Soal yang lain tadi segala kita punya kesibukan. Ya. Paham?
Jadi untuk sampai fasabbih bismi rabbikal azim, jauhkan dari segala yang tadi, segala pemikiran-pemikiran yang tidak bagus tentang Quran. Begini, kalau kita belum mengenal orang, itu kita bisa jadi punya persepsi yang salah tentang orang itu. Tapi semakin kita kenali, kita pelajari dia, siapa dia, oh ternyata beda dengan first impressionnya. Kesan pertamanya beda. Oh, salah saya selama ini. Oh, salah saya selama. Nah itu, kenapa kita bisa mengatakan salah tadi? Dengan adanya ilmu tentang orang itu. Paham? Oh, salah selama ini saya mengira Quran. Oh, salah selama ini saya menyangka Quran. Kirain cuma hanya bacaan yang dibaca dapat pahala. Kirain cuma bacaan yang dibaca dalam momen-momen tertentu. Kirain hanya bacaan yang dibaca kalau dalam sholat. Itu loh. Harus kita luruskan. Bukan, dia harus menjadi Buddha. Ya, dia harus menjadi pemandu dalam hidup. Jadi kalau kesimpulan saya, tidak mungkin kita bisa bertasbih tanpa ilmu. Kalau tasbih tadi kan menepis, oke? Menepis segala sesuatu yang keliru tentang sesuatu. Ada orang tiba-tiba mengatakan, oh, itu Pak Edi kok ngaji besar? Iya. Pak Edi itu yang ini kan yang itu kan? Iya. Oh, itu orangnya pelit banget besar. Kalau saya nggak punya kenal tentang Pak Edi, masuk kan? Oh, gitu ya, Mas. Oh, sekali kita Tapi kalau saya kenal Pak Edi, oh Bapak mungkin salah kali ya. Setahu saya dia nggak gitu loh. Nah, menepis itu namanya tasbih. Paham? Yang kita tahu dia aslinya orang dermawan, tiba-tiba ada orang yang mengatakan dia pelit, kita bisa tepis. Setahu saya enggak, Pak. Saya sudah lama kenal Pak Edi. Contoh, menepis berita yang negatif tentang orang itu masuk bagian dari tasbih. Mengapa kita bisa menepis? Karena kita kenal. Ya. Contoh misalnya tadi. Makanya kalau dalam menepis hal-hal yang bersifat terhadap Allah itu, kita harus akui bahwa saudara-saudara kita di Malaysia itu jauh lebih peka terhadap itu. Dan mereka tidak memisahkan antara seni dengan agama. Contoh kita yang kita dulu, kita malah ke colongan itu. Ya, mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Diprotes kan oleh Malaysia. Ini itu masalah. Memang hanya Tuhan, bukan mungkin hanya Tuhan. Satu. Berarti kan akidah harus masuk di sana gitu loh. Walaupun itu hiburan nggak boleh sampai merusak akidah. Satu. Kedua, takdir itu kejam. Bahas lagi di Malaysia. Bukan, takdir itu nggak kejam. Yang kejam salah pilih takdir. Paham? Ini panas lagi terik, itu ada pohon bawahnya rindang, bawahnya teduh. Ibu milih nggak ada pohon di sini. Kemudian kepanasan sampai gosong. Pohon bilang takdir saya gosong. Salah. Ente milih takdir yang salah. Itu ada pohon rindang kok, pohon teduh. Paham nggak? Itu yang kita salahin, bukan Allah nggak nyuruh loh kita berjemur di situ tadi. Bodoh, Pak. Ya. Bodoh. Nah itu. Jadi untuk bisa memilih mana takdir-takdir tadi, kita harus punya ilmu. Ketika Umar sedang berjalan, ini sering kali saya sebutkan dengan para sahabat, tiba-tiba Umar kelelahan. Yuk kita ngaso dulu, istirahat dulu. Melihat ada satu tempat, bisa tempat berteduh di perjalanan para pasir itu. Ada sebuah gubuk. Mungkin karena lelahnya Umar nyender dan hampir ketiduran, tapi melihat ke atas, waduh, ini Umar ya aman. Ini kalau seandainya ada angin kencang, jatuh, rubuh, saya ketiban-ketiban. Umar pindah ke tempat lain.
Ditanya sahabat, ngapain pindah? Kalau saya di situ, ntar saya ketiban itu. Apa kamu lari dari takdir? Kata sahabat, tanya Umar. Iya. Saya lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Berarti semua itu adalah Jangan pernah salahin takdir, yang salah milih. Memang udah takdir saya bosan, nggak bisa ngaji. Iya kan gitu? Ya ada. Nggak bisa bosan. Ini kan kalau kita terusin panjang gitu kan, ya udah dah selalu apa juga. Kalau sama gua mah oke aja, gitu ya. Ukuran masing-masing ya Pak. Urusan masing-masing. Mudah-mudahan aja ntar selamat mengumumkakan alasan yang sama di sono. Malaikat mau dengar nggak? Nah kalau kondisi sekarang yang sudah sepuh, yang sudah sangat tua, sudah belajar, ya iya semua orang juga tahu itu. Pertanyaannya dulu kemana? Dikasih umur sampai 80 tahun, masa baru sekarang ini baru mau nyadar mau ngaji, 70 tahun lebih kemana? Masya Allah. Hidayah kata Pak. Nah, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya tadabur ini nampung orang-orang yang begini. Ayo siapa nih? Gitu. Yang masa mudanya nggak sempat ngaji, yuk saya tampung sih. Masih mending, masih mau Pak Ustaz. Kan saya bilang saya nampung. Iya kan? Bagi saya nilainya luar biasa Ibu, apalagi kalau orang-orang yang sudah umur gitu ya, umur yang 70 mau belajar taksin dengan segala keterbatasan yang dia punya, itu 2 kali ini 2 jempol. Pertama, itu bukti memang imannya kuat. Karena kalau enggak diledek sama cucu. Oma mau kemana? Belajar ngaji. Ngaji apa? Iqra. Hah? Iqra? Aku aja udah selesai Iqra 6. Oke. Itu kenyataan. Itu kalau bukan karena iman, malu dengan cucu. Akhirnya bohong mulu sama cucu. Mak, ini bacaannya apa? Lo kasih tanya sama opa kamu, dia lebih jago dari mama. Bukan soal lebih jago, kita nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau orang yang sudah berumur begitu dan dia mau ngaji, itu sambut, rangkul. Itu luar biasa itu. Dia melewati rasa malu. Apa yang bisa mengalahkan malu? Iman. Iya. Bahkan yang nggak punya malu pun berarti nggak punya iman. Beda. Kita hilang rasa malu dengan tadi karena iman. Betul? Fasabbih bismi rabbikal azim. Tepis. Tidak mungkin bisa menepis kalau tidak punya ilmu. Mau nggak mau kalau kita nggak punya ilmu, apapun yang dibentuk orang hari ini, itulah bahayanya hari ini. Terutama dengan bahaya medsos. Semua kita serap, tutup. Sementara sini kita blank. Seakan sesuatu yang kosong diisi tadi oleh tadi. Maka bedanya orang yang punya di sini isi, membaca, menilai dan melihat di medsos, enggak semuanya dia masuk. Dia tahu, oh ini enggak benar, oh ini hasbun, oh ini tahu. Paham nggak? Tapi kalau yang nggak tahu semuanya masuk. Karena kosong gitu. Karena kosong tadi. Dan yang kosong ini yang gampang diwarnai baru. Ya, oh, baru sekali ngaji udah berubah langsung. Haram, jihad. Kok bisa? Kita tahu dia selama ini. Karena itu blank, dia gampang diwarnai dengan sesuatu. Kalau kita ada pembanding dong di sini. Menurut surah Al-Haqqah, menurut surat ini, menurut surat ini enggak. Oh jadi banyak pembanding. Dalam hal wise itu lebih memungkinkan. Kalau kita sudah punya banyak CV, ya bijak.
Maka berislamnya orang yang berilmu insya Allah akan lebih akan bisa memahami orang. Tapi kalau yang nggak berilmu melihatnya beda dengan yang diajarkan gurunya, nggak salah. Seakan-akan hidup ini cuma dua, black or white. Kalau nggak hitam putih, dia nggak tahu ada grey. Ya, ada banyak warna dalam kehidupan ini supaya hidup itu indah. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah bismi rabbika. Bi di sini artinya apa ini? Kalau polos-polos saja kita artikan bi dengan, berarti ini dengan bersama berarti. atau bersama. Berarti untuk membersihkan pikiran kita yang negatif tentang Al-Quran ini harus menghubungkan dengan ismi rabbika. Kita tahu ismi rabbika itu ada 99. Faham tuh ya 99. Faham sih nggak usah tapi hafal. Kan hadisnya man hafazaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Makanya saya dari kemarin cuma ngapalin aja. Langsung masuk surga. Allah murah amat surga. Satu yang kedua lebih sering dilantunkan daripada dibahas. Kayak udah selesai dah pokoknya kau sudah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Kayaknya udah kelar dah Ustaz Asmaul Husna. Sementara dalam kehidupan ini kita bersentuhan dengan sekian puluh asma. Seharusnya kita sudah terhindar dari salah karena kita sudah memahami 99 Asmaul Husna. Dulu bahkan pertama-tama saya berkenal dengan Hakul Yakin ini awalnya membahas Asmaul Husna. Tapi tidak berjalan lanjut, terus langsung dengan tadabbur. Masih tahu harus diyakini. Ya. Asmaul Husna itu harus benar-benar yakin. Nah tadi balik lagi betul-betul harus yakin atau hakul yakin. Tapi untuk sampai ke yakin kan ada tiga tadi. Yakin dengan iman, yakin dengan ilmu, yakin dengan amal. Jadi nggak bisa dipisah. Ya, kita juga selesai. Ya, amin. Berarti habis ini minggu depan apa kita? Kemarin kita dari bawah ya. Ya. Al-Malik ya. Ya. Oh berarti Al-Qalam minggu depan. Oh iya. Karena ada tempat lain dari Al-Muluk ke bawah gitu. Ini kita dari bawah ya. Salah waktu itu. Oh minggu depan soal Al-Qalam ya. Selesai surat Al-Haqqah 52 ayat. Al-Qalam juga 52 ayat. Sama-sama 52. Ya. Ya Pak. Tasbih itu tidak diikuti dengan objek. Berarti dia perintah melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan objek. Sehingga bismillahirrahmanirrahim azimnya maknanya adalah sifat atau cara bertasbihnya itu. Ya. Itu maknanya adalah kalau kita kaitkan karena sudah jelas di atas itu Al-Quran, gitu ya. Jadi terkait juga dengan objeknya, tapi tidak disebutkan secara tegas di sini, karena kita sudah tahu temukan di ayat 51. Innahu la'aqul yakin. Nah innahu ini sama dengan innahu di ayat sebelumnya. Hasratul lil kafirin, yaitu Al-Quran. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim. Bismi itu adalah dua cara. Apa yang abdi tasbihkan, segala sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan apa? Al-Quran.
Jadi ketika kita menyebut tasbih itu minimal ada 3. Ada 3. Tapi tasbih itu seluruhnya harus berangkat bismi rabbika. Cara membersihkan itu harus kembali ke nama Allah itu sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu segala bentuk-bentukannya. Nah, bisa menolak berita yang negatif tentang Allah, bisa menolak berita negatif tentang Quran, kembalikan kepada Allah. Gitu. Informasi dari Allah itu yang kita pahami, itu yang menolak informasi yang negatif tentang Allah maupun Al-Quran tadi. Maka dapat dipastikan dia tidak mungkin bisa bertasbih dengan baik dan benar kalau dia tidak memahami Asmaul Husna. Dia tidak mungkin bisa menangkis segala sesuatu yang negatif tentang Allah kalau dia tidak kenal Allah. Saya contohkan tadi itu di bahasa yang paling gampang kita pahami tentang Pak Edi atau siapapun. Kalau orang mengatakan yang bertentangan dengan kebenarannya, kita bisa tangkis kok kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak kenal, main terima aja. Nah, kesalahan kita hari ini, mengapa ideologi-ideologi lain itu bisa gampang masuk ke sini kita? Karena di sini nggak ada ideologi. Yakin ditanya tadi, yakin nggak Quran itu? Yakin dong Pak Ustaz. Pertanyaan apaan sih? Masa kita dari bayi sudah Islam ditanya yakin nggak Al-Qurannya? Oke, ane yang percaya, ente yakin. Pertanyaan kedua, ente bisa baca nggak? Nah itu dia Pak Ustaz. Kan kalau dibawa ke ranah diskusi ilmiah, masa orang yakin tapi nggak bisa baca, kan lucu loh ini. Tapi kalau ditanya yakin nggak, pasti marah dia. Ngaco ini, ajaran sesat ini. Masa kita dari orang udah Islam ditanya yakin nggak yakin tentang Quran? Benar nggak? Banyak yang begitu. Kenyataannya nggak bisa baca. Nah gimana caranya coba? Jadi yakinnya tadi yakin yang dipaksakan, ya. Fahim? Innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Alhamdulillah. Tahu berapa kali pertemuan kita menyelesaikan surat Al-Kahf? Ya, nggak ada masalah karena targetnya bukan soal berapa kali pertemuan, tapi paling tidak kita membahas maksimal sesuai kemampuan kita. Gitu ya. Ada yang nempel lagi di sini. Jadi balik lagi. Sekarang apa yang kita lakukan hari ini tadabbur itu buat apa sih sebenarnya? Untuk sampai kepada ayat 2 Al-Baqarah, la raiba fihi. Quran itu tidak ada keraguan, persoalannya kitanya sendiri. Kalau nggak ada keraguan berarti yakin. Yakin itu ditopang dengan 3 hal tadi. Kita ingin yakin dengan ilmu yakin. Ya, kita bahas. Oh, ternyata semakin dibahas semakin kebuka, benar. Dan bahkan sekarang orang sudah meneliti lebih jauh lagi. Ternyata baca Quran itu bisa melawan kanker. Iya, terjawab. Kata Rasul, Quran adalah syifa. Selama ini kita tahu syifa, tapi kita nggak pernah bahas secara ilmu. Begitu dibahas secara ilmu tambah mantap dong yakin kita. Jadi ilmu yang kita bahas ini untuk memantapkan keyakinan yang sudah ada selama ini sama kita. Amin. Yang akhirnya nanti betul
betul-betul kita sampai kepada hakul yaqin. Sampai ketemu sabtu insyaallah. Lanjut surat Al-Qalam. Ya, saya merasanya nggak etis kalau saya tes surah Al-Qalam ini karena saya yakin ya. Iya, masa saya masih meragukan hafal nggak hafalnya? Kalau itu tetap saya meragu. Iya, gitu. Jadi itu sama aja saya dengan gitu. Saya yakin makanya nggak usah dites-tes. Ustaz besok saya nggak masuk ya berurusan. Ya, kalau soal urusan sertifikat hubungi Pak Marwan nanti ya. Kalau enggak ke pasar pramuka. Siapa? Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum. Assalamualaikum.